sekarang tugas guru seharusnya ada Bapak, dua hal. Kalau guru ya dua hal. Yang pertama mendidik dan mengajar. Itu sebenarnya guru. Apa yang akan didorong Abang sebagai wakil rakyat yang khusus bidang pendidikan untuk menjadikan pendidikan atau tantangan, hambatan setidaknya bisa diminimalisir periode ini? Menjadi anggota DPRD, yang pertama saya pikirkan bagaimana sekolah itu ada di daerah saya. Orang punya pendidikan, dia bisa jadi orang hebat dan bisa jadi kaya. Tetapi orang yang tidak punya pendidikan, dia cuma bisa jadi kaya. Jadi orang hebat tidak akan bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Sobat Insight dimanapun berada. Senang sekali saya Wati Susilawati kembali menemani dalam bincang dan podcast Insight kali ini. Seperti biasa, Insight akan membahas dari persoalan sosial, politik, ekonomi, hingga budaya. Nah, kali ini saya kedatangan tamu istimewa dari dunia politik. Nah, ada Bang Yeremias Marcelinus, Dapil 5, Kecamatan Bonti, Mukok, dan Jangkang, Kabupaten Sanggau. Bang, sehat? Sehat, puji Tuhan. Okay. Alhamdulillah. Abang punya panggil Bang Kocan? Iya. Boleh saya panggil Boleh. Bang Kocan. Oke, biar lebih akrab. Biar kita tidak tegang, Bang. Oh, siap. Oke. Bang Kocan. Bang Kocan ini kan bukan mantan ya, tapi pernah mengajar, guru, tenaga pendidik. Betul. Nah, kok kita kembali lagi ke Abang terpilih, ini 3 periode Bang ya? Iya. Beliau ini 3 periode, ini periode ketiga Bang ya? Betul. Beliau sangat konsen di bidang pendidikan. Nah, kita akan bahas seputar pendidikan di Kabupaten Sanggau seperti apa, dan pastinya beliau punya target dan visi yang ingin dicapai untuk perbaikan program pendidikan di Kabupaten Sanggau. Oke, Bang Kocan, kita tahu sekarang ini kan eranya era terbuka. Betul. Komunikasi serba-serba cepat, inovasi semakin cepat. Nah, kira-kira apa yang ingin dibawa Bang Kocan untuk pendidikan lebih baik di Kabupaten Sanggau? Oke, terima kasih. Nama saya Bapak Yeremias Marcelinus. Saya dipanggil dengan Kocan. Saya anggota DPRD Kabupaten Sanggau, Sekretaris Komisi 4. Yang pertama bahwa saya kenapa jadi anggota DPRD, sebelumnya saya juga seorang pendidik yang kurang lebih 15 tahun. Saya harus mengabdi, menjadi guru SD 10 Pantai, dan saya harus beralih menjadi seorang politik karena saya melihat banyak hal. Bahwa di daerah-daerah kami, khususnya untuk Kabupaten Sanggau, memang kita bicara tentang perbatasan. Kita ini garda terdepan Indonesia dan Malaysia. Tetapi di sisi pendidikan, kita boleh katakan bahwa kita ini banyak ketinggalan, apalagi kita bicara tentang visi dan misi, baik itu Presiden, Gubernur, Bupati, bahwa bagaimana kita meningkatkan sumber daya manusia ini lebih baik. Tetapi menurut saya ada satu hal yang harus kita tingkatkan adalah pendidikan. Kenapa pendidikan ini adalah dasar? Bagi saya itu pendidikan adalah dasar, tidak ada yang lain. Dasar segalanya adalah pendidikan. Apabila semua rakyat Indonesia dan khususnya Kabupaten Sanggau punya pendidikan minimal tamatan SMA, saya yakin pola pikir mereka akan lebih maju. Sekarang kita mau bicara tentang pendidikan. Memang karena saya juga seorang pendidikan, melihat sistem yang dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia dari kementerian itu, saya sebenarnya tidak setuju dengan sistem Merdeka Belajar. Yang sekarang regulasi sekarang. Oke. Karena menurut saya kenapa ini tidak, menurut saya tidak, karena belum kesiapan. Kita berbicara Indonesia ini luas dan seharusnya seluruh dari Sabang sampai Merauke, dari terdepan sampai keluar itu sebenarnya jangkauan sarana prasarana harus disiapkan dulu, baru kita boleh. Kenapa? Karena kita bicara sekarang Merdeka Belajar itu di sisi mana yang merdeka belajarnya. Tetapi menurut saya sangat bagus adalah menurut saya yaitu KTSP 96. Karena di situ ada RPP, rencana pembelajaran kita akan buat. Dan di situ juga kita akan mengenal namanya POM 4, pendidikan moral Pancasila, etika. Karena menurut saya Indonesia ini perlu itu. Perlu pendidikan, etika, dan moral. Ini yang penting untuk Indonesia.
kita nggak akan bisa mengikuti luar negeri yang sistemnya seperti yang sekarang ini. Menurut saya itu salah besar kita. Kenapa? Karena kita mau bicara bagaimana di Sanggau itu tentang IPM itu rendah. Karena kita yang pertama standar yang akan dilihat itu yang pertama kita punya pendidikan jenjang atas itu SMA SMK itu terbatas. Itu yang pertama. Bahkan 2014 saya terpilih jadi anggota DPRD yang pertama kalinya kita bisa menghitung jumlah SMA yang ada di Kabupaten Sanggau. Dari 15 kecamatan kita punya paling waktu itu ada 5 atau 6 dari 15 kecamatan. Ini kecamatan. Sedangkan kita punya 163 desa, 6 kelurahan, 876 pemukiman yang ada di Kabupaten Sanggau dan terjangkau dan cukup luas Sanggau itu. Dan memang kita bicara bagaimana IPM tertinggi karena di saat data sensus yang dilihat oleh BPS itu kan melihat sisi pendidikan, Pak. Iya, salah satunya adalah pendidikan. Faktornya IPM itu pendidikan. Ya, pendidikannya minimal, misalnya tempatan desa, apalagi universitas. Kita nggak punya karena dasar IPM itu tetap universitas itu. Ya kan, kita berbicara contoh saja di daerah saya, khususnya di kampung saya. Di saat saya 2014 kita orang di sana yang tamat SMA itu mampu kita hitung dengan jari tangan. Ya, karena begitu susahnya untuk sekolah karena harus jauh dengan ekonomi rakyat yang sangat terbatas, dengan kondisi pencarian masyarakat cuma petani, ya kan, dengan menoreh karena kita di sana kan menoreh dan buat ladang dengan harus pembiayaan pendidikan yang tidak ada SMA-nya di daerah-daerah yang terdekat, kita harus ada pergi Parindo dulunya. Atau itu pun juga di Parindo juga kita swasta, baru timbul di Kembayan. Sekarang menurut saya yang pertama baik itu nantinya siapapun nantinya gubernur, karena kewenangan Undang-Undang 23 ini adalah kewenangan SMA dan SMK itu provinsi. Dan sekarang di saat saya menjadi anggota DPRD, yang pertama saya pikirkan bagaimana sekolah itu ada di daerah saya. Khususnya di Kecamatan Bonti, untuk di daerah saya Bantai karena cukup jauh dari kecamatan. Kita berusaha untuk mengusulkan SMA dan puji Tuhan kita punya SMA 2 Bonti di Bantai. Tetapi lucunya kita Seranat belum punya. Ya, belum punya. Karena bla 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 kata mereka. Menurut saya ini tugas kita sebagai pemerintah daerah, mau sebagai pemerintah provinsi pusat yang tinggal di provinsi supaya harus cepat ditangani hal-hal seperti ini. Ya di kampung kan kita nggak tahu bahwa ini kawasan atau tidak kawasan, ya kan? Tetapi masyarakat menyerahkan tanah ini kan itu loh. Tapi untuk namanya kepentingan pendidikan, untuk kepentingan orang banyak, itu kan menurut saya tidak ada salahnya. Seharusnya ya pihak dari provinsi ini harus gegas gitu loh, karena kita ini juga menjadi sedih bagi saya. Dan kita sekarang juga baru bermunculan SMA ini. Ya, berbicara itu menurut saya itu kewenangan ini yang membuat kita sedih. Kewenangan ini tentang SMA dan SMK. Oke, tahan dulu. Coba, Abang sangat semangat sekali untuk bicara masalah pendidikan. Memang faktanya di Kabupaten Sanggau itu infrastruktur yang masih kurang. Sementara akses pendidikan masyarakat yang hanya katakanlah tingkat ekonomi yang masih kurang rendah, itu juga menjadi pola ukur IPM, Bang, ya. Pendidikan dan salah satunya ekonomi. Nah, kita tahu ada kebijakan pemerintah provinsi yang terutama masalah SMA dan SMK. Tapi sebelum kita bahas masalah SMA dan SMK, kita bicara mengenai bagaimana Abang sebagai wakil rakyat meyakinkan masyarakat. Di sana kan masyarakat kita kan jangan kan sekolah, makanya susah gitu, Bang. Nah, apakah faktor itu masih ada gitu, Bang, keengganan untuk sekolah karena masalah mungkin sama aja nanti pemikiran pola-pola mindset lama itu, Bang, di kawasan-kawasan kayak kawasan pedesaan, perbatasan kayak gitu. Ya, kalau sekarang kita bicara tentang bagaimana sekarang ya kita tadi katakan bahwa di saat saya sebagai seorang guru pindah menjadi seorang politik. Kenapa saya harus lari ke politik? Karena saya ingin menyampaikan bahwa daerah kami ini perlu pendidikan. Perlu pendidikan. Bahwa di saat saya jadi politik, saya bisa sampaikan kepada saudara bupati kebutuhan rakyat saya itu apa. Bagaimana para guru itu diperhatikan. Karena dasarnya adalah guru harus diperhatikan.
Kita tahu bahwa sebelum itu pemerintah tidak memikirkan guru. Padahal kita bicara tentang Undang-Undang Dasar 45 itu landasan bahwa pendidikan itu adalah kewajiban pemerintah untuk melindungi dan seluruh rakyat Indonesia mendapatkan pendidikan. Pendidikan yang layak, oke. Itu sudah diatur dalam undang-undang. Iya, seharusnya itu implementasi harus dilakukan oleh pemerintah. Seharusnya di batang tubuh undang-undang itu. Sehingga saya jadi politik, saya bisa menyampaikan ke Bupati, sehingga bisa mengajukan SMA di daerah saya yang tertinggal. Dan sekarang puji Tuhan, anak-anak sudah bisa sekolah. Dan sekarang sudah anak-anak juga di sana sudah bisa sekolah. Bahkan ada yang dari SD, SMP, dan SMA sudah sekolah. Dan bahkan yang sekolah itu bisa jadi seorang pendidik di sana. Ya, saya sangat bersyukur, karena rakyat saya dengan ada pendidikan, mereka mindset, mereka itu ingin maju ada. Tidak ada lagi berpikir yang benci lihat orang, tidak ada lagi misalnya berpikir dendam. Tidak bicara tentang bertani, disuruh orang tua bertani kayak gitu. Apa ada cita-cita Bang ya? Iya, artinya mereka punya cita-cita itu yang selama ini mereka pendam, mungkin mereka akan coba untuk bisa mencapai cita-cita mereka. Ini menarik Sobat Insight, karena menjadi wakil rakyat itu bukan hanya bukan hanya sekedar menjadi wakil rakyat, tapi bagaimana mampu mengemban Bang ya, mengemban amanah, terutama persoalan-persoalan yang krusial, salah satunya masalah pendidikan. Nah Bang, dari periode awal sampai sekarang ini, pencapaian apa yang sudah berapa sekolah, dan kira-kira apa yang perlu ditingkatkan lagi nih Bang? Baik, kalau saya di saat misalnya saya sudah ini ada periode ketiga, dan saya juga bersama dengan rakyat, saya tidak pernah money politik, uang. Saya paling ini yang pertama lebih menantang itu, Pak. Di saat saya menjadi anggota DPRD, saya tidak memberi untuk saya dapat duduk, saya harus bayar atau tidak. Saya lebih baik menjadi orang biasa dibanding saya harus melatih rakyat saya begitu. Karena saya berpikir nantinya orang-orang yang akan melihat punya kemampuan menjadi politik yang baik, mereka akan punya kesempatan. Ini. Tetapi masalah sekarang, capaian yang kita lihat sekarang memang kalau saya, karena saya seorang guru fokus dengan pendidikan di daerah saya, ya yang pertama kita bagaimana kita memperjuangkan P3K, Bu. P3K itu Kabupaten Sanggau itu serius. Karena sistem penerimaan P3K itu guru, itu ada 3 sistem. Yang pertama itu sistem CAT. Menurut saya sistem CAT bukan berarti kita berkomunikasi dengan teman-teman di tempat lain. Tetapi kita lihat sekarang bahwa jiwa seorang PNS sekarang atau jiwa seorang guru tidak seperti jiwa guru zaman dulu. Oh ya. Kalau zaman dulu di mana ditempatkan siap, tidak pernah mengeluh. Kalau sekarang itu kan untuk cari pekerjaan. Jadi kita protes sistem CAT. Kita maunya kalau sistem CAT dilakukan, maka saya yakin masyarakat Kalimantan Barat dan Sanggau itu banyak yang tidak akan jadi guru P3K. Karena mungkin kita bicara yang sudah ngabdi di sekolah-sekolah baik SD, SMP, SMA, itu kan banyak-banyak orang yang sudah lanjut usia. Karena sudah, tapi pengabdiannya sudah beruntung negara, sudah kuat. Tetapi perannya perlu negara itu. Lalu kita merubah di kementerian itu supaya itu sistem pengabdian. Karena bagi saya itu adalah pengabdian itu yang penting. Ya, guru adalah pengabdian. Iya, artinya guru itu diperhatikan supaya dia bisa jadi P3K itu dari segi pengabdiannya. Bukan dari segi misalnya dia itu pintar atau tidaknya. Kalau bagi saya. Tapi berapa lama dia mengabdi menjadi karena dia sudah mengabdi itu kan tidak. Kalau yang baru ini kan dia intelektual, tapi pengabdiannya apakah mampu diterapkan atau tidak. Ya kan, setelah itu sistem dinilai oleh kepala sekolah. Itu menurut saya pun tidak baik karena tidak ada kisi-kisinya melihat sisi pengalaman dia misalnya yang lama atau tidak, tetapi ada kedekatan dan akhirnya mereka menggunakan sistem perankingan. Perankingan dengan menggunakan sistem pengabdian. Itu yang betul. Sehingga kita protes dan puji Tuhan sekarang seluruh di daerah saya itu untuknya di Kabupaten Sanggau, kami dari DPRD Komisi 4 itu sepakat Komisi 4 itu untuk bisa memperjuangkan itu dan puji Tuhan kita kunci. Untuk tidak bisa dari luar bisa masuk. Masuk misalnya di SD, SMP misalnya. Kalau dia ngajar di SD di 5 di situ ya dia harus ditempatkan di situ dan dia juga harus lolos di situ. Tidak ada lagi namanya sistem dari sisi mana. Karena kita menyelesaikan namanya honor daerah. Karena sekarang itu permasalahan honor daerah itu kan menurut saya itu kesalahannya siapa? Ya menurut saya itu kepala daerah. Kepala daerah harus berani mengunci supaya kita menyelamatkan orang sudah mengabdi untuk bangsa dan negara ini, tetapi pemerintah memberi kelayakan kehidupan. Ya kan itu. Dan
di saat saya jadi guru ini, dan puji Tuhan saya katakan bahwa di daerah-daerah saya fokus dengan pendidikan. Yang dulunya mungkin rumahnya jelek dan juga fasilitasnya kurang, ya kita berusaha untuk mengajukan kepada pemerintah untuk bisa dilakukan renovasi. Dan sekarang kita bicara tadi tentang SMA di daerah saya ini, sampai sekarang itu karena kewenangan pusat yaitu Provinsi Kalimantan Barat, saya berharap ya Pak Gubernur supaya menyelesaikan daerah saya supaya pendidikan ini benar. Mereka sudah sekolah, anak muridnya kurang lebih 100 lebih, tetapi gedungnya belum punya. Oke. Karena kawasan katanya. Oke. Bisa dikatakan pemerataan pendidikan di Sanggau masih belum ya? Ya kalau kita bicara sekarang kalau untuk SD SMP sudah. Yang belum ini adalah SMA. Oke, karena kewenangannya ada di pemerintah provinsi. Oke, ini makin kesini makin menarik. Ini tadi kita bicara tantangan dari mulai guru, SDM guru, bentuk pengabdiannya, tantangan Merdeka Belajar yang saya menyebutnya tidak relate dengan masyarakat Sanggau, atau apa persoalan Merdeka Belajar itu tidak maksimal diterapkan khususnya di Kabupaten Sanggau. Apa kira-kira karena infrastruktur internetnya belum sampai ke daerah-daerah, atau pemahaman masyarakat belum sampai ke tingkat itu? Yang pertama yang saya lihat itu adalah sarana-prasarana. Itu yang pertama. Artinya bukan hanya untuk di Sanggau, di seluruh Kalimantan Barat sarana-prasarana itu persoalan yang sama, Bang ya. Yang kedua itu kalau kita lihat sistem kurikulum Merdeka Belajar, di sisi mana sih sebenarnya Merdeka Belajar? Saya seorang guru loh. Dan saya lihat sekarang di saat kemarin untuk kelulusan siswa, di saat mereka harus membuat soal, para guru, KKG guru, MMKS guru, di saat saya harus menjadi narasumber di Radio Republik Indonesia, saya diminta juga, mereka guru juga bingung di saat mereka buat soal. Karena soal itu buku yang mana harus kita pakai. Nggak ada landasan. Kalau sistem namanya KTSP 96 sudah ada landasannya. Kita mau gunakan buku Erlangga dari bab 1 sampai bab akhir. Dia merunut. Kisi-kisinya sudah jelas. Kisi-kisi sudah jelas. Sudah jelas. Dan buku yang kita guna juga jelas. Kalau sekarang buku tidak jelas. Dan pemahamannya juga, misalnya hari ini buka dari pembukaan bisa ke penutup. Kalau kita dulu menggunakan dari pembukaan ya sampai terakhir penutup. Dan kita mau bicara kemerdekaan di sisi mana? Saya mau nanya. Justru sekarang guru banyak dibuat stres dengan sistem Merdeka Belajar begini. Kenapa saya mau katakan stres? Sekarang tugas guru seharusnya ada apa? 2 hal. Kalau guru ya 2 hal. Yang pertama mendidik dan mengajar. Itu sebenarnya guru. Bukan segala pelatihan yang begitu banyak. Dengan sistem ada sekarang guru harus mendapat KKG. Sekarang itu kan harus 3 bulan sampai 6 bulan itu meninggalkan tempat. Itu kan menurut saya itu kan jadi bisnis. Iya, Jadi bisnis bagi saya itu menurut saya. Itu juga dikeluhkan banyak guru sih, Bang. Banyak guru, banyak pengamat pendidikan. Cuma kita kembali lagi ke pemerintah pusat yang masih, ya mungkin kita lihat saja siapa nanti presidennya, dan mungkin ada kebijakan yang bisa disesuaikan dengan kondisi daerah. Betul, Bang? Ya, tapi artinya menurut saya itu kan dia harus juga melihat sistem pendidikan yang baik menurut saya. Artinya contoh, tadi saya mau katakan, kalau Indonesia bagus, ya etika dari moral. Namanya P4 itu harus dihidupkan kembali. Sehingga dulu kita ada P4. Nah, kalau kita dulu kan ada pengamalan Pancasila dan kode etik, misalnya kode etik saling menghormati, dan kita juga mengenal sejarah. Sekarang anak-anak muda coba suruh kalau hafalnya Pancasila. Coba kalau tahu dia mengucapkan Undang-Undang Dasar 45. Apalagi misalnya proklamasi. Apalagi kalau bicara tadi kita berbicara mereka itu berpikir bahwa segala pahlawan-pahlawan kita. Padahal itu menurut saya itu yang penting. Dalam dunia pendidikan itu harus mengenal dasar-dasar negara. Sehingga muncul dalam pribadi kita, ini negara kita yang kita cintai. Tapi sekarang kita lihat anak-anak banyak, maaf sekali, di kota-kota ini banyak sekali mereka tawuran. Kenapa? Karena mereka tidak mengamalkan Pancasila itu. Karena mereka cuma tahu tidak dengan sistem saya, makanya saya katakan yang bagus sistem menurut saya itu adalah KTSP 96. Karena itu adalah landasan dan buku yang kita gunakan, dan untuk kisi-kisinya juga sudah jelas. Dan para guru untuk membuat soal juga jelas buku yang mana kita pakai. Artinya yang dipakai, yang digunakan oleh anak-anak didik itu juga jelas. Anak-anak didik saja kita tahu dari SD, dari PAUD masuk ke SD dari kelas 1 itu kita tahu bagaimana
daya tangkap mereka. Untuk sistem kurikulum mereka belajar kan mereka bingung. Tapi ada dasarnya pengenalan. Dulu ada pengenalan kelas 1 sampai kelas 3 sekian. Pendidikannya tentang apa, mengenal apa. Ya kan, yang kelas 4, 5, 6 sudah pengenalan yang mana. Dan itu menurut saya yang kita lihat, karena menurut saya ini yang penting adalah moral, etika. Ini yang baik. Karena namanya pendidikan ini yang penting, yang utama dalam sebuah pendidikan itu. Kepintaran itu nomor 2. IQ nomor 2. Nomor 2. EQ-nya itu yang Iya, karena kalau orang itu menghormati, taat, maka dia akan bisa mencapai kepintaran. Kalau kita bicara tentang maaf, kita akan berbicara tentang di luar. Kita lihat Jepang. Jepang tidak melihat lagi sisi orang itu pintar, tapi kejujuran. Bagi etikanya juga. Ya kan? Etika dan kejujuran mereka hormati. Karena menurut saya itu penting ketika etika dan kejujuran dalam sebuah dunia pendidikan, maka akan menimbulkan anak-anak bangsa yang saling menghormati dan saya kira mempunyai kualitas yang baik. Tetapi kalau dia pintar, dia akan pintar menggunakan mungkin menghabiskan apa saja karena saking pintarnya dia nggak mau. Tapi dia punya etika dan dia punya moral, saya yakin inilah yang baik. Maka kita berbicara itu sebenarnya Indonesia itu sebenarnya landasan pendidikan. Makanya ada Tut Handayani itu sebenarnya landasan kita bicara itu pendidikan itu. Ya kan? Itu sebenarnya landasannya. Indonesia itu dalam sebuah pendidikan itu sebenarnya itu Handayani. Kita ada yang lain. Mungkin di zaman kita Pak ya masih mengenal nama PMP. Tut Handayani, bagaimana moral kita menghormati guru, hal-hal yang mungkin prinsip dasar tapi sangat penting diterapkan di era sekarang Pak ya. Era bebas, maksudnya era komunikasi, inovasi yang bebas. Jadi tapi sekatnya atau batasnya kita nggak jelas sekarang ini. Oke. Ini makin menarik Bang, kita agak melenceng dari topik kita, tapi memang sangat penting bagaimana seorang guru Bang ya, tidak hanya dia memberikan pendidikan, tapi juga membimbing hingga awal hingga akhir. Nah, tadi kita bicara mengenai persoalan pendidikan di Sanggau. Kita bicara tantangan tadi. Nah, kira-kira apa yang akan didorong Abang sebagai wakil rakyat yang khusus di bidang pendidikan untuk menjadikan pendidikan atau tantangan, hambatan setidaknya bisa diminimalisir untuk produk ini. Baik, kalau sekarang ini kita lihat tantangan dan bagaimana kita berharap itu pendidikan di Sanggau. Kalau saya sebagai anggota DPRD berharap karena tadi yang membuat kita ini agak stagnan karena kewenangan. Kalau dulu Undang-Undang 23, sekarang kan 23 ya, 32 dulu itu kewenangan SMA ke kita. Jadi kita bisa menjadi tantangan kita sekarang. Jadi tahu daerah apa kekurangannya. Ya, artinya kalau kita bilang tantangan sekarang ya Sanggau itu masih perlu namanya sekolah baik itu SMA dan SMK. Karena di daerah kita tadi saya mau katakan bahwa tantangan bagi saya ini saya mau ngomong apa tapi kewenangan bukan kepada pemerintah daerah. Kalau SD SMP kita sudah clear. Udah clear. SD SMP kita clear. Bahkan di setiap kampung sudah ada. Artinya tidak ada lagi orang yang jauh untuk sekolah. Ya kan? SMP juga. Karena itu kewenangan daerah. Jadi kita bicara tentang kewenangan daerah. Itu tantangan menurut saya ini. Tetapi apakah misalnya tantangan kita berharap nanti kepada di sekarang ini saya berharap kepada pemerintah provinsi supaya bisa memikirkan Sanggau tentang pendidikan jenjang tinggi. Dan juga kita juga sekarang pemerintah daerah berupaya untuk ada namanya Polnep yang nanti bisa menjadi saker sendiri, yaitu Polnep Negeri Pontianak di Sanggau. Dan kita juga berusaha sekarang ini supaya kita di saat Komisi 4 mendorong, bahkan pemerintah daerah juga membantu segala sesuatu di Polnep ini supaya nanti memang bisa menjadi saker sendiri. Dan kita berharap itu bisa sehingga nanti kalau sudah ada namanya universitas atau Polnep itu di tempat kami, saya yakin anak-anak kami nanti akan bisa di saat mereka sudah selesai menjadi sarjana, mereka bisa bekerja di daerah-daerah kami. Karena sumber saya kira itu sumber untuk pekerjaan itu banyak di sana. Karena kita banyak perkebunan, ya kan, kita juga ya sedikit perkebunan sawit itu cukup mempesona lah di Sanggau ya kan, artinya tenaga kerja pasti banyak ya kan, artinya tantangan kita ke depan ya bagaimana tadi saya bilang SMA dan SMK itu, karena sekarang saja permasalahan di tempat kami ya banyak anak-anak itu di saat mereka harus sekolah, mereka harus dengan sistem zonasi membuat mereka bingung.
Ya kan, karena tidak dibuat pemetaan. Pemetaan misalnya misalnya kecamatan Berduai atau Kembayan contohnya, SMA-nya cuma satu, SMA negerinya. Sedangkan jumlah yang sekolah di sana mau dekat ribuan. Ya Gimana pilihnya gitu ya? Artinya mereka harus ke sana, zona di sana. Padahal menurut saya di saat kita membuat zona, menurut saya memang betul. Tapi di saat kita harus melihat pemetaan sekolah di situ SMP berapa, sehingga kebutuhan yang harus disiapkan rombelnya berapa, sehingga seluruh masyarakat bisa, anak-anak kita bisa sekolah. terakses. Sekarang ini kan susah, dan maka saya mau katakan kalau bilang tantangan, ya kalau macam SD SMP ya kita sudah clear. Bahkan sekarang dengan P3K sekarang ya kita kalau untuk SD dan SMP kita di sana kan kita kunci, Bu. Saya nggak tahu di sini. Kalau kita di sana, karena saya di Komisi 4, saya tidak mau melihat orang yang menjadi guru tapi tidak pernah mengabdi. Ya kan? Tetapi harus yang mengabdi dan dia sudah layak dan sepantasnya menjadi P3K. Kita kunci. Kita diskusi dengan Bupati, kita diskusi dengan Dinas Pendidikan, BKD harus kita kunci. Oke, menarik Pak ya. Bang, kira-kira apa sih? Apakah sudah? Ini kan banyak sekali tantangan yang harus dihadapi untuk memaksimalkan jumlah dari sekolah menengah gitu yang ada di Sago yang masih minim atau masih minim. Karena itu kita kembali ke kewenangan di pemerintah provinsi. Nah, apakah sudah pernah berdiskusi dengan sesama dewan untuk mengajukan ke provinsi terkait persoalan ini, Bang? Ya, kita sering di saat kita Komisi 4, bahkan kita kalau kita kunkernya ke Pontianak, kita ke Dinas Pendidikan, kita sampaikan bahwa Sanggau itu masih butuh banyak sekolah SMA dan SMK. Karena kita berbicara tadi bagaimana meningkatkan IPM Sanggau, kalau salah satu ada pendidikan, dari yang lain. Bagaimana IPM Sanggau bisa meningkat ketika persoalan penting itu tidak diselesaikan, Maya? Iya, makanya tadi itu di saat kita misalnya pemerintah daerah Kabupaten Sanggau lakukannya, tetapi terbentur dengan kewenangan. Kan kita nggak bisa ini ngambil kewenangan. Makanya kita pernah berbicara di tingkat, saya pernah berbicara di tingkat nasional, di tingkat kementerian. Saya sampaikan, beri saja kewenangan kembali lagi kepada daerah, supaya daerah enak gitu loh. Sekarang kan kasihan juga buah si malakama. Artinya SMA dan SMK itu tidak dipeduli, dibilangnya pemerintah daerah tidak mempedulikan, tapi karena kewenangan yang membuat kita tidak. Tapi itu yang kita lakukan, kita sudah sampaikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat supaya di Sanggau itu perlu banyak sekolah yang harus baik SMA maupun SMK, saya kira. Karena ini harus kita lakukan, kita pacu supaya bagi saya kalau semua orang punya pendidikan, saya yakin akan lebih hebat. Standar pemikiran dan pemahaman juga akan meningkat, Pak. Iya, betul. Dan kembali lagi program IPM Sanggau pun akan meningkat dan pastinya ekonomi juga akan meningkat, Pak. Betul. Intinya saya selalu percaya bahwa dengan meningkatnya kualitas pemahaman dengan kita belajar baik itu jenjang SD sampai perguruan tinggi, maka pemahaman kita akan lebih baik, Pak. Betul. Dan pastinya tingkat kualitas hidup pun akan semakin baik. Bang Konjen, terima kasih banyak atas waktunya. Pengen kita ngomong banyak sih. Saya suka berbicara dengan mereka yang punya karakter gitu. Dan Abang selalu saya bilang dulu kan, pendidikan itu saya mau katakan ada dua hal. Pendidikan itu, orang punya pendidikan, dia bisa jadi orang hebat dan bisa jadi kaya. Tetapi orang yang tidak punya pendidikan, dia cuma bisa jadi kaya. Jadi orang hebat tidak akan bisa karena dia tidak punya ijazah. Dan dia tidak punya pemahaman. Itu bedanya. Dia punya pemahaman mungkin karena dia kaya, ya kan? Dia punya bisa kemana dan punya pemahaman lebih besar. Tapi dia nggak akan bisa jadi orang karena ijazah nggak punya. Karena dia mau jadi kepala daerah minimal tamat SMA. Tapi dia tamat SD, dia nggak bisa. Maka saya katakan ada dua hal. Orang punya pendidikan dan tidak punya pendidikan. Kalau punya pendidikan, dia bisa menjadi orang hebat dan bisa jadi orang kaya. Tetapi orang yang tidak punya pendidikan, dia cuma jadi orang kaya, jadi orang hebat tidak bisa, karena dia nggak punya pendidikan. Dia mau calon bupati nggak bisa, dia mau calon gubernur nggak bisa, mau melamar ke pendidikan nggak bisa. Misalnya contoh si orang kaya tersebut kan, dia mau jadi gubernur, dia banyak uang, tapi sekolahnya cuma tamat SD, nggak akan bisa. Betul. Ya kan? Tetapi kalau orang ini, tadi saya mau katakan, dia punya pendidikan, dia mau jadi orang hebat bisa, dia mau jadi orang kaya bisa. Kalau dia rajin, dia akan jadi kaya.
Oke. Kalau dia misalnya mau jadi bupati gubernur, dia sudah siap karena dia punya pendidikan, dia kapan ijazahnya sudah siap. Oke, Ya, siap, itu siap. saya biasa saya Oke. ngomong. Oke, ini menarik ya, Sobat Insight, di mana memang benar bahwa pendidikan itu membuka pintu-pintu keberuntungan selanjutnya. Dan pastinya dengan pendidikan yang makin tinggi, maka keterbukaan dalam segala bidang akan semakin luas. Nah, terima kasih Sobat Insight sudah bergabung. Bang Koncen, terima kasih atas waktunya. Sukses terus. Amin, amin. Dan terima kasih. Wassalamu.